Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 26.31 ya teman-teman yang udah rilis dan udah gue pakai di iPhone 16 gue ini guys ya. Jadi di sini akan ada beberapa hal yang pengen gue share ke kalian tentang iOS yang terbaru ini. Entah itu cocok, entah itu tidak, itu semua tergantung kalian. Tapi ini murni dari pengalaman pribadi gue teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Kalau kita buka di iOS 26.31 ini, dia datang dengan kode number 23D8133. Jadi di sini ada tulisan this update expand external display support to include Studio Display 2026 dan Studio Display XDR along with bug fix for your iPhone. Jadi sebenarnya kalau untuk iOS 26.31 ini memang dikhususkan untuk memperbaiki bugs-bugs yang ada di iOS sebelumnya dan juga menambah beberapa security patch yang mungkin penting untuk menjaga hacker-hacker masuk ke dalam keamanan iPhone kita ini teman-temannya. Kalau gue secara pribadi sih udah gue install beberapa hari di iPhone 16 gue ini dan so far gue ngerasa memang nggak ada bedanya dengan iOS 26.3 teman-temannya. Jadi sini yang pertama-tama kita akan mulai dari sisi baterai dulu teman-temannya. Oke guys, jadi kalau misalkan untuk iOS 26.31 ini di iPhone 16 gua tuh besar filenya tuh di angka 500-an mega teman-teman. Jadi sebelum kalian install pastikan dulu kalian tuh udah backup data kalian. Takutnya kalian pas update itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan dia stuck atau dia boot loop, wifi-nya nggak lancar atau sinyal kalian tiba-tiba habis pulsa. Jadi gua rekomendasikan ke kalian untuk menggunakan wifi yang stabil karena kalau misalkan untuk menggunakan sinyal seluler data sebenarnya fine-fine aja, cuman takutnya panas yang ditimbulkan dari seluruh data yang bekerja keras untuk download file yang besar itu bikin iPhone kalian tuh trouble ke depannya. Jadi untuk tindakan preventif kalian mungkin bisa menggunakan wifi yang stabil guys ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk baterai di iPhone 16 gue ini teman-temannya, baterai health-nya tuh masih di normal 100%, tidak ada penurunan baterai sama sekali guys ya. Jadi kalau untuk iPhone gue ini tuh kayaknya udah mau 1 tahun bentar lagi teman-temannya. Kita cek dulu kalau misalkan untuk dari Apple Care dan warantinya. Di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk limited waranti gue tuh di 30 Mei 2026. Jadi bulan Mei nanti iPhone 16 ini udah genap 1 tahun ya. Nggak berasa banget teman-temannya, ini udah hampir 1 tahun sebentar lagi. Jadi kalau misalkan untuk dari sisi baterai sendiri, gue memang notice kalau untuk dari penggunaan sehari-hari berdasarkan data yang ada di sini teman-temannya. Kita cek bareng-bareng di sini guys ya. Nah, berdasarkan dari penggunaan sehari-hari di sini, gue ngerasa memang tidak ada perbedaan yang signifikan dengan iOS 26.3 sebelumnya. Gue ngerasa iPhone 16 gue ini masih tetap awet, kemudian untuk suhu panasnya ini juga masih sangat relatif adem teman-temannya. Jujur, iPhone 16 gue ini nggak terlalu banyak gue geber habis-habisan karena gue sekarang tuh lagi sibuk ngegeber iPhone 12 mini dan juga iPhone 8 gue ya untuk daily driver gue sehari-hari. Untuk iPhone 16 ini gue sekedar untuk WhatsApp dengan keluarga dan juga untuk banking. Karena memang gue cuma install banking yang paling banyak di iPhone 16 ini sebagai iPhone utama gue. Tapi kalau misalkan untuk dari pemakaian sehari-hari, gue bisa bilang memang tidak ada perubahan yang signifikan dengan iOS 26.3. Jadi di sini disclaimer dulu, kalau misalkan kalian di iOS sebelumnya itu lebih boros, gue sarankan kalian untuk update ke iOS yang terbaru ini karena menurut gue secara pribadi dia awet loh guys ya. Karena iPhone 16 gue ini di iOS 26.3-nya tuh awet, jadi di 26.31 ini juga sama-sama awet. Jadi gue rasa memang tidak ada perbedaan. Cuma kalau misalkan kalian di iOS sebelumnya tuh udah ngerasa ada awet banget, gue rasa nggak perlu kalian instalasi karena menurut gue secara pribadi kalau misalkan 26.31 ini bisalah kita skip teman-teman. Mungkin kalau misalkan ada update iOS 26.4 mungkin atau 26.32 baru kita update lagi teman-temannya. Sekarang gue pengen masuk ke sisi skor Geekbench teman-temannya. Oke guys, jadi sekarang gue udah masuk di skor Antutu benchmark teman-temannya. Jadi di sini kalau untuk iPhone 16 kalian bisa lihat sendiri skornya tuh di angka 1.919.000 teman-temannya. Sedangkan kalau misalkan iPhone 16 Go yang lagi running di iOS 26.31 ini, kalian bisa lihat sendiri angkanya lumayan rendah ya teman-temannya, di angka 1.757.000 sekian guys ya. Menurut gue secara pribadi sejak install di iOS 26.3 itu Antutunya juga udah di angka 1,8 bawah atau 1,9
sama tujuan 1759 atau 1799 sekitar gitu udah turun teman-temannya. Jadi untuk skor AnTuTu benchmark yang paling tinggi itu sebelum iOS 26.3. Tapi sekarang di iOS 26.31 skornya semakin turun. Tapi jangan khawatir teman-temannya. Kalau menurut gua secara pribadi untuk dari sisi performa buka-buka sosial media itu masih sangat jauh di 26.31 teman-temannya. Buat kalian ajakin main Instagram, menurut gue secara pribadi masih sangat powerful, tidak ada permasalahan sama sekali. Kalian bisa lihat sendiri di sini kalau untuk iPhone 16 gue itu gacor banget teman-temannya. Gue juga masih sangat menikmati untuk performa yang smooth banget. Kemudian kalau misalkan kalian tanyain ke gue untuk buka Threads juga menurut gue secara pribadi ini lancar ya, tidak ada permasalahan sama sekali guys ya. Mau bikin thread di sini, mau komen-komen, cari inspirasi, lihat-lihat berita terkini di Threads juga lancar-lancar aja, tidak ada permasalahan sama sekali. Kalau misalkan kalian mau buka TikTok, live content TikTok juga menurut gue secara pribadi ini masih lancar-lancar aja, tidak ada permasalahan sama sekali guys ya. Dimana menurut gue skor AnTuTu benchmark itu mungkin rendah daripada normalnya, tapi gue tidak merasakan yang namanya penurunan performa di 26.31 yang ada di iPhone 16 gue ini teman-temannya. Jadi so far gue bisa bilang ke kalian sebenarnya performanya tuh tetap stabil, cuman yang paling penting di 26.31 ini adalah dari sisi patch teman-temannya, keamanan celah yang ditambal oleh Apple. Menurut gue itu sangat-sangat penting karena bagi gue secara pribadi zaman sekarang ya, untuk iPhone 16 gue ini tuh semuanya running banking di sini. Jadi gue harus memastikan iPhone gue ini selalu dapetin update terbaru yang up to date sehingga untuk celah-celah keamanannya tuh bisa ditambal teman-temannya. Oke, kalau kita masuk dari sisi kendala, gue belum menemukan yang namanya kendala. Menurut gue secara pribadi ini kamera oke. Kemudian kalau untuk Face ID juga lancar, ngibrit. Wi-Fi menurut gue so-so ya, tidak ada perubahan yang signifikan, tapi juga tidak ada penurunan yang gimana-gimana guys ya. Jadi kalau misalkan untuk connect ke Wi-Fi tuh di iOS gua dan iPhone 16 ini so far dari 26.3 ke 26.31 ini sama persis, tidak ada kendala sama sekali. Kemudian kalau misalkan untuk dari gelas-gelasnya ini ya seperti ini teman-temannya, digeser seperti ini menurut gue secara pribadi semuanya lancar dan aman aja, tidak ada permasalahan sama sekali. Dan satu hal penting yang ingin gue share ke kalian itu sebenarnya dari sisi WA teman-temannya. Apa nih hal yang baru, jadi akan gue share langsung guys ya. Hal paling baru yang bisa gue dapetin dari WA ini adalah sudah glass liquid teman-temannya. Jadi di sini seperti ini udah bisa secara pribadi, ini udah lancar seperti ini guys ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini udah lancar seperti ini. Nah, sebelumnya tuh di 26.3 WhatsApp-nya itu juga masih biasa aja, belum ada yang namanya glass liquid. Sedangkan untuk iPhone 15 Pro yang lagi ngerekam ini juga udah di 26.31, itu juga untuk WhatsApp-nya masih belum glass liquid. Jadi hal seperti ini random terjadinya. Jadi kalian jangan kaget kalau misalkan ada yang udah glass liquid WA-nya, tapi kalau misalkan ada yang belum juga nggak apa-apa. Itu adalah hal yang normal teman-temannya. Jadi so far gue bisa bilang ke kalian kalau misalkan untuk 26.31 ini kalian wajib install kalau misalkan di iOS sebelumnya kalian itu mengalami masalah atau banyak bugs teman-temannya. Kalau misalkan kalian tidak mengalami permasalahan yang signifikan, gua rasa di skip aja, nunggu updatean yang sedikit lebih besar teman-temannya. Sekian video gua kali ini, semoga memberikan kalian sedikit gambaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.